Oke, perkenalkan Mas Henry, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu kuari besar. Oke, jadi kuari besar itu adalah kuari yang berada di dalam kuari lain gitu. Ada juga beberapa contohnya seperti in, any, all, dan juga yang terakhir exist, guys. Oke, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan dulu yang in. Nah, yang ini saya udah ketik untuk codingannya itu select bintang from karyawan yang where gaji in, pada di dalamnya itu juga saya pilih select gaji from karyawan, di bagian yang departemennya adalah IT. Nah, di sini nih coba kita run dulu, maka dia bakal muncul dua aja. Nah, ini kenapa bisa dua? Karena kita memilih gaji dari karyawan yang departemennya IT, ya. Nah, jadi misal di sini tuh kita coba lihat lagi di data-datanya ini bagi karyawan ini. Di sini ada 4 datanya, ada Andi, Budi, Citra, dan Dewi. Nah, di sini tuh yang cuma IT itu adalah Andi dan Budi, sedangkan si Citra ini HR dan si Dewi ini adalah finance. Ini kan berbeda. Jadi dia yang muncul itu adalah si Andi dan Budi saja. Oke. Lalu yang kedua ada ini. Oke. Di sini saya pilihnya select bintang from karyawan where gaji lebih besar daripada ini. Nah, pada di dalam sini adalah select gaji from karyawan yang juga departemennya HR. Nah, ada juga di bagian sini. Kenapa yang munculnya sama? Munculnya juga Andi dan Budi. Oke, nah misalnya ini, kita balik dulu ke data sebelumnya. Nah, di bagian tadi kan, dia bakal pilih gaji lebih besar dari ini, dia bakal pilih karyawan yang departemennya HR. Nah, di bagian HR ini, yaitu ada yang statusnya HR itu cuma si Citra, yang gajinya 4,5 juta. Nah, di bagian sini itulah dia memilih tuh gaji. Nah, di sini kan tuh gaji lebih besar dari ini. Nah, sedangkan ini di sini itu adalah tuh gaji dari karyawan yang departemennya HR. Nah, sedangkan yang departemen HR tuh karyawannya kan cuma satu. Nah, ini berarti dia bakal pilihnya di mana tuh gajinya tuh lebih tinggi daripada 4,5 juta. Nah, itu. Sedangkan bagian sini kan tuh gaji yang lebih tinggi dari 4,5 juta itu adalah tuh gajinya si Budi dan si Andi. Yang gajinya tuh 5 juta dan juga 8 juta. Nah, sedangkan si Dewi ini kan gajinya kan cuma 4 juta ya. Itu kenapa si Dewi ini tidak muncul, karena dia lebih rendah daripada gajinya di departemen HR ini. Oke. Lalu yang ketiga yaitu di all. Oke. Select bintang from karyawan where gaji lebih besar dari all. Lalu di dalam lagi select gaji. Ini memilih gaji dari karyawan yang departemennya HR. Oke. Kita run. Kenapa munculnya si Andi Budi lagi, itu ID lagi, guys? Nah, karena gini. Nah, karena di bagian data-data karyawan sini, untuk di bagian HR, dia tuh membandingkan tuh gaji. Karena situ dia tuh membandingkan semua gaji, guys. Nah, di sini tuh semua gaji dari karyawannya tuh HR lagi. Nah, itu karena dia membandingkan. Nah, itu artinya memilih semua gaji ini, semua gaji karyawan ini dia bakal pilih semua. Dan gaji, dia akan membandingkan semua itu untuk gaji yang lebih besar daripada HR ini. Nah, jadi di bagian all ini dia akan mengambil semua data ini tuh dia akan mengambil dan dia akan membandingkannya dengan gaji yang si HR ini. Nah, misal di sini semua gaji ini diambil dan dia akan menampilkan tuh gaji yang lebih besar aja. Nah, berbeda sama ini tadi. Ini kan dia cuma pilih tuh gaji yang beberapa gaji yang lebih besar. Nah, kalau di sini tuh dia pilih semua gaji yang besar, guys. Nih, ini dia pilih semuanya. Itu kenapa namanya all. Oke. Dan itu kenapa munculnya tuh yang IT juga. Karena dia tuh pilih yang paling
karena dia pilih yang di atas yang gaji HR ini. Apabila dia pilih semua datanya guys. Oke. Foto selanjutnya axis. Nah, select bintang home product where axis, dan di dalamnya select bintang lagi dari produk yang dimana stoknya itu lebih kecil daripada 10. Oke, jika kita coba kan, nah jadi dia muncul semua. Kenapa dia bisa muncul semua? Karena axis ini dia hanya melakukan pengecekan data aja. Jika ada yang stoknya di bawah 10, maka dia bakal muncul semua datanya. Nah, seperti ini. Foto bagian sini kan ada yang stoknya tuh 5, itu makanya dia muncul semua. Nah, dan jika kita hapus ini, misal kita hapus jadi 3, nah, dan kita coba lagi run, boom, maka dia gak bakal muncul apa-apa. Karena apa? Karena stok yang di bawah 3 tuh gak ada. Artinya tuh munculnya tuh no exist gitu loh. Itu makanya jadi gak ada kan. Dan jika kita balik lagi jadi 10, artinya bakal ada tuh, karena dia exist. Karena dia tuh waktu keberadaannya ada guys. Oke. Jadi untuk penjelasan singkatnya tuh, OTE bagian itu dia hanya mencocokkan di bagian gajinya aja guys. Cocokkan gaji IT, ada di bagian ini nih, dia hanya memilih beberapa gaji yang lebih tinggi daripada karyawan yang departemennya HR. Dan yang ketiga ini untuk di bagian A ini, dia memilih semua gaji yang lebih tinggi daripada HR guys. Ini beda dia. Dia memilih semua gajinya. Dan yang terakhir di bagian axis ini, dia hanya melakukan pengecekan data saja guys. Jika stoknya tuh di bawah 10, jika stoknya tuh ada yang di bawah 10, maka dia bakalan menampilkan semua datanya guys. Karena di bawah 10 tuh stoknya ada. Dan jika gak ada, dan jika stoknya tuh gak ada, maka dia akan seperti tadi, datanya pun juga gak ada gitu. Oke. Oke, jika semua penjelasannya sudah selesai, oke, menurut saya ini sudah selesai, maka akan saya tutup. Sekian dari penjelasan saya untuk query besarang ini. Maaf jika ada salah kata atau ada sedikit kekurangan, maka akan saya tutup. Terima kasih.